Mantan Jenderal Gatot Nurmantio nampaknya akan berurusan dengan hukum. Pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia mengancam akan mempolisikan Gatot Nurmantio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bertemu kembali dengan KB Nusantara. Mudah-mudahan kita semuanya, saya, panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Amin ya rabbal alamin. Mantan Jenderal Gatot Nurmantio nampaknya akan berurusan dengan hukum. Nampaknya akan berurusan dengan polisi terkait dengan aksi deklarasi kami yang digelar di sejumlah tempat. Pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia mengancam akan mempolisikan Gatot Nurmantio karena Gatot dianggap telah mencemarkan nama baik PMII. Yang pertama, bahwa Gatot Nurmantio telah menyebut dengan terang-terangan nama PMII di balik penolakan aksi kami, khususnya di Bandung. Selain itu, Gatot juga dituduh telah mencemarkan nama baik PMII karena menuduh PMII sebagai organisasi penerima suap terkait dengan aksi penolakan deklarasi kami itu. Saya baca dulu, ini berita dari tagar.id. Aduh, nggak kelihatan ya. Tagar.id, judulnya bantah tuduhan Gatot, PMII Bandung lapor ke Polda Jawa Barat. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kota Bandung angkat bicara terkait tuduhan deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami, Gatot Nurmantio. Bahkan PMII Kota Bandung akan melaporkan Gatot Nurmantio ke Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat karena dianggap telah mencemarkan nama baik PMII. Nah, jelas sekali ya. Jadi tuduhannya adalah pencemaran nama baik lembaga PMII oleh Gatot Nurmantio. Ketua Cabang PMII Kota Bandung Iqbal Muhammad Robani Ilahi mengatakan keberatan atas pernyataan deklarator kami Gatot Nurmantio saat wawancara dengan media di Surabaya yang menyinggung soal PMII terlibat dalam penolakan deklarasi kami di Bandung. Usai pernyataan Gatot di media, PMII Kota Bandung langsung melakukan penelusuran terhadap seluruh kader. Maka kami selaku pengurus cabang PMII Bandung tegas menyangkal setiap gerakan apapun yang berkaitan dengan keterlibatan PMII Bandung dalam skema pemakzulan kami dimanapun. Akibat hal tersebut, lantas membuat kami melakukan pengecekan ke semua kader dan struktur PMII di setiap kampus. Namun hasil penelusuran, tidak ada satupun kader PMII Bandung berada di lokasi deklarasi kami di Bandung pada saat tanggal Senin 7 September 2020. Demikian ujarnya kepada Tagar melalui keterangan tertulisnya pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020. Iqbal tegas menyangkal pernyataan Gatot terkait pencatutan nama PMII Bandung yang dituduh terlibat dan menerima suap untuk aksi bayaran. Wah, ini saya kira keterlaluan sekali nih kalau Pak Gatot sampai menyebut PMII sebagai lembaga penerima suap atas aksi deklarasi kami, penolakan kami. Maka kami selaku pengurus cabang PMII Bandung tegas menyangkal setiap gerakan apapun yang berkaitan dengan keterlibatan PMII Bandung dalam skema pemakzulan kami dimanapun. Karena bagi PMII Bandung, setiap warga negara punya hak yang sama dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum. Dan PMII Bandung sangat menjunjung tinggi hak kebebasan berpendapat sesuai diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Kata dia. Iqbal menambahkan akibat tudingan Gatot Nurmantio, citra PMII Bandung menjadi tidak baik di mata masyarakat dan juga mahasiswa.
Untuk itu, PMI Kota Bandung akan melaporkan Gatot ke Polda Jawa Barat atas pencemaran nama baik organisasi. Nah, ya, saya sepakat nih PMI Bandung kalau sudah disebut nama lembaganya oleh Pak Gatot sebagai penerima suap, maka tentu saja ini bukan hal yang sepele. Ini adalah pencemaran berat, berani menyebut lembaga. Kalau oknum masih bisa dimaklumi, tapi kalau lembaga saya kira sudah keterlaluan dan harus diperkarakan. Saya sepakat PMI Bandung maju terus. Saya lanjutkan ya, ini petikannya. Masih ada petikan, beliau harus bertanggung jawab utuh atas pencemaran nama baik organisasi sesuai pasal 310 sampai dengan 321 KUHP untuk berhadapan dengan proses hukum yang berlaku dan kami akan membawa perkara ini ke Polda Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut, kata dia. Sepakat, harus siapapun yang berani menyebut lembaga dengan tuduhan yang tidak semestinya, apalagi suap, ini memalukan, harus bertanggung jawab di muka hukum. Pak Gatot, saya kira Anda bisa kena patunya nih, atas ringannya menuduh, menyebut PMI menerima suap di balik aksi ini. Dan memang kalau kita lihat sejumlah keterangan, statement Pak Gatot yang tersebar di media, termasuk di salah satu TV nasional swasta pada acara ILC kalau nggak salah, ya memang seolah-olah gampang sekali, enteng sekali, seolah-olah kelihatannya santun, tapi menurut saya ini adalah pelecehan yang luar biasa, pelecehan yang seolah-olah hanya dia yang punya uang, seolah-olah mahasiswa PMI dianggap mahasiswa-mahasiswa yang miskin, yang tidak punya uang, sehingga kemudian harus mencari uang dengan cara demo ini. Saya sendiri tidak terima, tidak rela. Saya alumni PMI, Pak Gatot. Saya tidak rela Anda mendiskreditkan, Anda menyebut PMI sebagai melakukan aksi hanya gara-gara uang. Anda harus mempertanggungjawabkan tuduhan Anda kepada polisi atas apa yang telah Anda tuduhkan. Saya juga mendengar bahwa PB PMI juga akan melaporkan Pak Gatot ke polisi atas kasus yang sama. Dan ini sangat bagus dan saya kira harus itu. Ini citra PMI itu bukan organisasi mahasiswa kemarin sore, saya kira. Ini suaranya Pak Gatot ketika diwawancara oleh tapi ada yang berbaik TV One. Memberikan ongkos atau uang. Mari sama-sama kita doakan agar mereka semuanya kembali ke rumah masing-masing, bisa membawa uang ini dan bisa untuk makan keluarganya. Contoh, bayangkan seorang mahasiswa di Bandung, saya diceritakan oleh dosennya, itu mahasiswa saya Pak, saya malu, jangan malu. Hanya dibayar 100.000, dia mau berpanas-panasan demo di Gedung Sate. Saya katakan jangan salahkan dia, mungkin orang tuanya kena PHK, menelpon anaknya tidak bisa memberikan uang saku atau uang kos, sehingga anaknya mencari penghasilan dan ada peluang. Sama juga dengan ketua PMI di Jawa Timur yang mendapatkan 16 juta, jangan salahkan dia. Mungkin sebagai ketua PMI dia melihat mahasiswanya ada kesulitan, ada peluang yang diambil. Buktinya setelah selesai dia mengundurkan diri. Jadi intinya mereka semuanya sudah kita sekalian. Ini kan menurut saya pelecehan sekali. Seolah-olah mahasiswa itu mau melakukan gerakan. Baik, Jenderal. Karena sekarang pertanyaan saya, karena hanya urusan uang. Menurut saya pelecehan sekali. Forum diskusi mengantisipasi. Saya kira memang Pak Gatot menyebut nama PMI dan biarlah polisi yang akan mengurus, karena PB PMI dan PMI Bandung juga sudah menyatakan akan melaporkan kasus ini ke polisi. Kita tunggu perkembangan berikutnya. Yang penting saya berpesan kepada Pak Gatot, ketika Anda melihat Anda terlalu meremehkan mahasiswa, seolah-olah bahwa seluruh gerakan mahasiswa kemudian itu ada yang membayar. Seolah mahasiswa itu pragmatis sekali, mau bergerak kalau ada yang bayar. Jangan begitulah.
Ini justru saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan Anda seolah-olah menyimpulkan bahwa ketika ada yang demo pasti ada yang membayar. Secara tidak langsung sebenarnya bisa dikembalikan kepada Pak Gatot sendiri ketika acara deklarasi kami. Kita kembali ke substansi aja. Mengapa kami banyak ditolak di sejumlah tempat yang sangat jelas di depan mata karena acara deklarasi kami ini melanggar protokol COVID. Acara deklarasi kami mengerahkan banyak massa tidak sesuai dengan kebijakan negara hari ini yang sedang dirundung sakit, yang sedang menghadapi pandemi besar. Nah, oleh karena itulah negara menerapkan social distancing, melarang seluruh kerumunan, melarang setiap kerumunan yang berpotensi menularkan virus COVID ini. Sehingga itu persoalannya Pak Gatot. Nah, kalau Pak Gatot sekali lagi ingin menyelamatkan Indonesia dengan namanya kami itu ya mestinya yang dekat dulu lah, yang di depan mata. Ya ini selamatkanlah negara ini dari pandemi COVID-19. Bergeraklah kami dan seluruh anggotanya, seluruh pendirinya membantu negara, membantu aparat, membantu masyarakat mengentaskan persoalan pandemi ini. Membersihkan negara ini dari pandemi COVID-19. Itu baru konkret nyata. Karena itu tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tapi dihadapi oleh banyak negara. Nah, tetapi kalau Anda mengatakan ingin menyelamatkan negara ini, tetapi praktek yang dilakukan di lapangan justru membahayakan keselamatan negara, membahayakan keselamatan banyak orang dengan potensi penularan COVID yang besar, siapa yang akan percaya bahwa Anda akan menyelamatkan negara ini? Bukan sedang menyelamatkan, tapi justru bisa menambah kerusakan, justru koalisi yang bisa merusak negara ini dengan semakin besarnya potensi penyebaran COVID-19. Saya kira warga masyarakat Indonesia tidak bodoh untuk ditipu dengan gerakan-gerakan politik, berjubah agama, berjubah kemanusiaan, berjubah moral, dan lain sebagainya. Karena selain sudah diketahui para deklaratornya, juga sudah diketahui para pendukung dan arahnya mau kemana. Sejarah akan membuktikan, sejarah akan melihat, waktu akan menjawab semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.